Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, teman-teman? Saya harapkan di minggu yang kedua ini, teman-teman tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga mandinya meskipun tidak kuliah, dan yang pasti adalah tetap produktif ya teman-teman. Walaupun belajar di rumah, bisa disambi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi tolong tanggung jawab dan kewajiban teman-teman semuanya tetap tidak gugur, yaitu tetap senantiasa mengupgrade wawasan keilmuan, khususnya kali ini tentang pendidikan inklusi. Baik teman-teman, mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya mencoba menginisiasi membuatkan penjelasan atau review terkait materi sebelumnya karena pengalaman dari sharing-sharing dengan mahasiswa-mahasiswa di angkatan atau semester yang lain, nampaknya ada evaluasi buat kami, khususnya dosen-dosen Prodi BK, bahwa perlu adanya inovasi, tidak hanya sekedar teks atau mengirimkan materi saja, tetapi perlu untuk diberikan penjelasan lebih lanjut. Dan barangkali teman-teman juga masih bingung terkait materi yang saya sampaikan minggu yang lalu. Baik teman-teman, mohon maaf kalau saya hanya mengirimkan atau membuat secara audiovisual tanpa rekaman langsung dari saya. Semoga tetap memberikan kemanfaatan bagi teman-teman semuanya. Oke, baik teman-teman, mungkin nanti ada beberapa yang saya berikan penekanan, ada yang mungkin tidak begitu saya sampaikan karena barangkali teman-teman sudah paham. Oke, kita minggu kemarin belajar tentang paradigma pendidikan inklusi. Baik, sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, inilah gambaran mereka teman-teman, dan mohon maaf sekali mungkin karena keadaan yang seperti ini, untuk rencana kita survei ke sekolah agak kita pending. Terlebih dahulu kita melihat perkembangan bagaimana kondisi terkait dengan pencegahan dan pengendalian COVID-19. Semoga segera berakhir, semoga kembali ke kondisi yang semestinya, yang seperti sedia kala. Ya, ini adalah kondisi-kondisi teman-teman kita di lapangan. Semoga nanti walaupun tidak jadi survei, teman-teman tetap mengkaji, menggali terkait dengan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Ya, ini paradigma pendidikan inklusi, teman-teman. Kata kuncinya adalah pendidikan bagi semua anak atau education for all. Ini dari UNESCO, jadi ini sudah menjadi kebijakan atau keputusan bersama bahwa pendidikan harus tanpa memandang perbedaan yang terjadi pada peserta didik. Mungkin ini tidak begitu saya sampaikan. Ini pro dan kontra pelaksanaan pendidikan inklusi. Karena begini, terkadang kita mendukung untuk sekolah inklusi, tetapi kecenderungannya adalah kondisi lapangan yang dianggap belum siap, karena memang kekompleksitasan pembukaan sekolah inklusi itu harus membutuhkan beberapa unsur, SDM, kurikulum, fasilitas, media, dan seterusnya. Ini harus menjadi perhatian, karena kalau ini memang belum siap, nanti justru
pelaksanaan pendidikan menjadi terhambat. Baik, langsung saja teman-teman. Nah, ini ada beberapa kategori kelas untuk penyelenggaraan pendidikan inklusi. Ada namanya regular class only, ini adalah kelas biasa dengan guru biasa. Ini adalah gambaran pendidikan terpadu, teman-teman. Jadi memang ABK itu sudah dilibatkan secara penuh di satu kelas yang reguler tanpa ada pendampingan dari GPK. Jadi sudah dianggap seperti orang atau siswa normal pada umumnya. Dan yang kedua, regular class with consultation. Di sini kelas biasa dengan konsultan GPK. Jadi memang sekolah tersebut sudah merekrut GPK atau guru pembimbing khusus sebagai orang yang bisa diajak konsultasi, bisa real time maupun non real time. Hampir mirip seperti guru BK. Dan yang ketiga, itinerant teacher, yaitu kelas biasa dengan guru kunjung. Jadi di sini sekolah hanya bekerjasama dengan guru kunjung yang mungkin home base-nya beliau ada di SD, SMP, SMA, LB atau luar biasa yang ada di sekitar sekolah konvensional. Resource teacher kelas biasa terkadang di ruang khusus ya. Di sini ABK mendapatkan perlakuan untuk bisa belajar bersama di kelas biasa, tapi juga terkadang di ruang khusus melihat dengan situasi yang mungkin perilaku mereka bersifat cenderung fluktuatif nih teman-teman, belum bisa ditebak. Kadang mood, kadang kurang mood, dan seterusnya karena memang ada perilaku yang spesial. Hospital or home bound, jadi pendidikan di rumah sakit atau pekarangan rumah ini juga dimungkinkan sesuai dengan kondisi ABK-nya. Self-contained class, yaitu kelas khusus di sekolah biasa dengan GPK. Oke, ini berarti si anak itu sudah ditempatkan di kelas-kelas khusus, tidak dijadikan satu dengan siswa lain di kelas biasa. Special day school dan residential school adalah gambaran SLB yang tanpa asrama dan dengan asrama. Baik teman-teman, kalau memang masih perlu didiskusikan, tolong nanti bisa menuliskan di kolom komentar. Mungkin agak buru-buru teman-teman karena ada batasan waktu dalam menyusun video ini. Baik, untuk landasan hukum sepertinya teman-teman bisa sebagai pemahaman saja. Ini ada beberapa sejarah munculnya pendidikan inklusi. Oke, barangkali nanti kalau ingin didiskusikan juga boleh silakan dituliskan di kolom komentar. Oke, ini mungkin landasan filosofis. Ada landasan pedagogis, landasan empiris. Jadi filosofis itu artinya bahwa berdasarkan landasan logika berpikir atau arah berpikir. Jadi dalam landasan filosofis itu terkait dengan asal-usul, kemudian logika berpikir, munculnya suatu pandangan tertentu. Seperti yang kita ketahui, kita punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang di dalam artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Pandangan agama, hampir di semua agama keyakinan pasti juga akan memberikan landasan. Salah satunya mungkin kalau di mohon maaf Muslim itu ada pandangan bahwa semua manusia itu di hadapan Tuhan adalah sama. Yang membedakan adalah kualitas iman dan takwa. Itu mungkin menjadi salah satu landasan. Landasan hak asasi manusia. Ya, ini seperti tadi ada undang-undang yang mengatur bahwa setiap warga negara harus mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan misalkan. Pendekatan multikultural ya, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya.
kita ada namanya emik. Emik itu adalah apa teman-teman? Kekhasan atau keunikan dari masing-masing individu. Itu juga harus dipertimbangkan. Landasan pedagogis, landasan pendidikan, landasan empiris, atau landasan berdasarkan kenyataan atau realita. Hasil riset ada bahwa pendidikan segregatif lebih atau kurang efektif dibandingkan pendidikan inklusi. Oke, ini model pendidikan sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Mungkin saya skip saja, nanti kalau masih ada yang belum paham boleh ditanyakan. Oke, ini ada bidang layanan inklusi, teman-teman. Ada prevensi, tahu ya? Prevensi itu adalah pencegahan. Intervensi itu adalah treatment. Ada namanya seperti terapi bicara, terapi motorik, terapi okupasi. Tahu terapi okupasi, teman-teman? Okupasi itu adalah terapi pembiasaan untuk secara mandiri, untuk memakai baju sendiri, makan sendiri, dan seterusnya. Kompensasi itu adalah memfasilitasi media bagi karakteristik ABK tertentu. Misalkan, mohon maaf, tunanetra pasti kita ajarkan tidak secara konvensional menggunakan PPT, tapi dengan menggunakan bantuan huruf braille dan seterusnya. Itu adalah namanya kompensasi, mengkompensasi. Pengembangan potensi ini kaitannya dengan pengembangan potensi, karena di balik kekurangan pasti punya kelebihan. Baik, kemudian tentang prinsip dan tujuan. Ada 5 prinsip layanan pendidikan inklusi, yaitu all the children atau kesamaan atau kedudukan yang sama. Artinya bahwa semua harus mendapatkan kesempatan untuk belajar. Semua diberikan kepada semua anak tanpa membeda-bedakan. Reality adalah kenyataan, artinya bahwa pengungkapan keterbatasan fisik dan psikologis maupun pengembangan potensi harus disesuaikan dengan karakteristiknya atau karakteristik ABK masing-masing. Dynamic program atau program yang dinamik adalah program yang dinamis, artinya bahwa setiap perubahan itu diukur secara sistematis. Di sini seorang guru harus memberikan progress report atau laporan kemajuan bahwa ABK itu mengalami sebuah perkembangan dari yang paling ringan menjadi yang tahap lebih tinggi. Kemudian equality of opportunity adalah kesempatan yang sama. Ini artinya bahwa setiap ABK memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan diri. Mengembangkan diri di sini lebih ke arah pengembangan potensi, teman-teman. Kemudian kooperatif. Kooperatif itu adalah kerjasama atau juga disebut kolaborasi. Kolaborasi, baik. Jadi prinsip dalam layanan pendidikan inklusi tersebut bahwa kesuksesan layanan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu orang saja atau kepala sekolah saja, gurunya saja, atau GPK-nya saja, tapi perlu adanya kolaborasi yang baik di antara elemen-elemen yang ada tadi, termasuk melibatkan masyarakat dan orang tua. Ini perlu nah, ini kemudian yang terakhir, teman-teman, tujuan pendidikan inklusi. Ya, ini sudah ada di tayangan. Kesempatan yang sama, penuntasan program wajib, menekankan angka tinggal kelas dan putus sekolah, dan menghargai keberagaman. Baik, teman-teman, mohon maaf agak buru-buru dalam saya menyajikan. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan tambahan wawasan, penjelasan dari kebingungan teman-teman atas materi yang saya share minggu yang lalu. Saya ingin sedikit demi sedikit, tidak harus langsung banyak, teman-teman bisa memahami konsep pendidikan inklusi dengan baik. Baik, seperti itu teman-teman. Monggo kalau yang mau didiskusikan bisa dituliskan di kolom komentar.
kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.